Ibu mertua dan kakak iparku tak tahu kalau aku kaya. Episode 3. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Laras, kamu di rumah kan? Aku menelpon Laras setelah sempat beristirahat sebentar di masjid sambil menunaikan sholat zuhur. Iya Mut, kebetulan aku libur hari ini, jawabnya dengan suara panik di seberang telepon. Aku boleh mampir ke rumahmu kan? Nanti aku akan ceritakan semuanya, kataku. Iya Mut, datang saja, aku pasti akan bantu sebisaku, balasnya penuh perhatian. Makasih ya Ras. Iya Muti, hati-hati ya di jalan, katanya sebelum menutup telepon. 15 menit kemudian, aku sudah sampai di rumah Laras. Dia sudah menunggu dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Muti, kamu kenapa? Kamu pergi dari rumah ya? Tanyanya kaget melihat aku masuk sambil membawa tas besar dan beberapa barang pribadi. Tanpa menjawab, aku langsung masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Tubuhku kulemparkan dengan lelah, melepaskan semua beban dan rasa penat yang menghimpit. Iya Beb, aku pergi dari rumah. Aku dan Mas Devan sudah selesai. Aku sudah capek. Punya mertua dan ipar mata duitan, kasar pula. Setiap hari dihina, direndahkan, tapi giliran butuh duit, minta seenaknya saja. Keluhku mengusap wajah dengan kedua tangan, mencoba mengatur nafas yang terasa sesak. Sudahlah, kamu yang sabar. Kalau memang keputusan terbaik adalah berpisah, jalani saja dengan ikhlas. Rumah tangga gak bisa dipaksakan. Kalau sudah gak cocok, ya sudahi dengan baik, kata Laras dengan nada penuh pengertian. Sebagai sahabat, dia tahu banyak tentang apa yang terjadi di rumah tanggaku, terutama sejak kehadiran mertua dan ipar yang selalu membuat hatiku sakit. Mendengar aku memutuskan untuk berpisah, Laras nampak tidak kaget. Justru mungkin dia lega karena aku tidak perlu lagi merasakan sakit yang sama. Mendengar ucapannya, aku mengangguk. Meski rasa pedih masih menggelayuti hati, aku mulai sadar mungkin ini memang jalan yang terbaik untuk meraih kebahagiaan yang selama ini kuimpikan. Perlahan rasa sedih itu berganti dengan tekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Aku yakin dengan semangat dan usaha, aku bisa bangkit dan membuktikan pada ibu mertuaku dan Mbak Arlen bahwa tanpa Mas Devan aku bisa sukses. Rencana kamu selanjutnya gimana? Mau pulang ke rumah orang tuamu atau tinggal di sini? Kalau mau di sini, tinggal saja sama aku. Aku juga cuma berdua sama ibu di rumah ini karena Mas Gilang sekarang kan tinggal di asrama, tawar Laras. Mas Gilang tinggal di asrama? Alhamdulillah. Tadinya aku gak enak kalau dia ada di sini. Kalau begitu, aku mau deh. Tapi gak lama-lama ya. Cuma numpang beberapa hari saja sampai dapat kontrakan atau kosan, sahutku dengan lega. Laras tertawa. Ah, lebay banget sih. Aku tuh bukan mertua atau kakak iparmu yang galak itu. Mau sementara atau selamanya, terserah kamu saja, ucapnya sambil menepuk lututku dengan pelan. Kami pun tertawa bersama. Berbagi duka bersama sahabat seperti yang saat ini aku lakukan bersama Laras, ternyata bisa membuat rasa sedih yang kurasakan mulai terkikis perlahan-lahan. Ya, untuk apa mengingat-ingat kembali masa lalu yang menyakitkan, jika itu hanya akan membuat hati semakin sedih. Saat ini aku bertekad akan membangun kehidupan yang lebih baik lagi, tanpa Mas Devan di sisiku. Aku akan berjuang sekuat tenaga dan lebih keras lagi, agar bisa menjadi seorang penulis yang hebat dan diperhitungkan halayak, supaya kelak bisa memukul balik semua penghinaan, caci maki, dan kata-kata kasar yang selama ini ku dengar dari mulut ibu mertuaku dan Mbak Arlen. Aku akan membuat suatu saat mereka mengiba dan meminta maaf, lalu mencabut semua ucapan menyakitkan itu dari mulut mereka. Ya, kelak mereka akan membayar mahal untuk semua itu. Setelah merasa tenang di rumah Laras,
Aku membuka aplikasi menulis yang selama ini menjadi tempatku mencurahkan segala cerita kehidupan. Rasa penasaran menggelora di dadaku saat menanti hasil pencapaian royalti yang diumumkan hari ini. Ini adalah hari terakhir penutupan perhitungan royalti bagi para penulis di platform tersebut. Dengan jantung yang berdebar, aku membuka kolom yang menampilkan total penghasilan. Alhamdulillah wa syukurillah. Aku mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Di sana terpampang angka 2 baris paling awal, diikuti 7 digit angka lainnya. Melihat itu, dadaku terasa sesak. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru yang meluap. Akhirnya setelah berjuang keras, memeras pikiran, dan menjaga suasana hati agar tetap stabil demi mengalir ide-ide cerita, aku bisa mendapatkan jumlah royalti yang begitu fantastis. Insya Allah uang itu akan segera kuterima dalam beberapa hari ke depan. Di tengah badai masalah rumah tangga yang menimpaku, Allah memberiku rezeki dari arah yang tak pernah kuduga. Sungguh luar biasa. Suara notifikasi dari ponselku berbunyi. Aku membuka layar dan melihat pesan WhatsApp di grup para penulis platform. Pesan itu berasal dari pemilik aplikasi, berisi motivasi untuk terus semangat mengejar kesuksesan. Seperti mereka yang namanya sudah masuk dalam daftar 10 besar peraih royalti tertinggi di bulan ini. Senyumku merekah saat melihat namaku tertera di sana, termasuk dalam deretan peraih royalti tertinggi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dengan rezeki ini, aku bisa mulai mewujudkan impianku. Entah membuka usaha atau yang lainnya. Aku akan membuktikan kepada Ibu dan Mbak Arlen bahwa aku menantu yang selama ini mereka hina dan direndahkan, mampu meraih kesuksesan, meskipun tanpa Mas Devan di sisiku. Hei, ngapain sih kamu senyum-senyum sendiri? Dapat banyak royalti ya? Selamat ya, gak sia-sia hasil kerja keras kamu selama ini. Aku ikut seneng deh. Laras muncul dan tersenyum gembira saat melihat hasil pencapaian yang tertera di layar ponselku. Melihat angka yang terlihat di sana, senyuman tulus dan haru tersungging di bibirnya. Makasih ya Ras, dengan begini aku bisa membuktikan kepada Ibu dan Mbak Arlen jika aku juga bisa sukses tanpa Mas Devan. Ucapku dengan dada terasa penuh. Ingatan tentang 2 perempuan dalam hidup Mas Devan yang telah dengan sukses menyakiti perasaanku itu selalu bisa membangkitkan emosiku dengan telak. Entahlah, aku tahu tidak baik menyimpan dendam dan kebencian pada seseorang, tetapi jika sulit sekali menepis rasa itu, haruskah kupaksa untuk mengakhiri? Tidak, aku hanya ingin memberi mereka pelajaran agar tidak semena-mena lagi dalam memperlakukan orang lain, agar tidak semena-mena lagi menzolimi orang, batinku. Ya, semoga dengan melihat kesuksesan kamu ini, mereka gak menyepelekan dan menganggap kamu rendah lagi. Tapi ngomong-ngomong, kamu bikin cerita tentang apa sih? Kok sampai bisa mencapai royalti sebesar itu? Aku penasaran deh. Celetuk Laras sembari membaringkan tubuhnya di ranjang, lalu mengamatiku dari kejauhan. Mendengar pertanyaannya, aku tertawa lebar, hingga gadis itu sampai memincingkan mata dengan heran melihat sikapku. Lewat tatapan matanya Laras seolah hendak bertanya apa yang membuatku tertawa terbahak-bahak saat mendengar pertanyaan itu. Kamu mau tahu aku bikin cerita tentang apa? Nih, baca sendiri di sini. Kubuka platform penulis itu dan membuka cerita yang kutulis di sana, yang alhamdulillah telah mendapatkan jumlah pembaca ribuan orang. Membaca judul yang tertera di layar, sama sepertiku. Laras pun akhirnya juga tertawa terbahak-bahak hingga nyaris mengeluarkan air mata saking merasa lucunya. Sumpah, gila ide kamu, Mut. Ini kan cerita tentang ibu mertuamu dan Mbak Arlen. Buset, bisa menjual juga ternyata cerita tentang mereka ya. By the way, kalau mereka tahu cerita tentang mereka dibikin novel, apa nggak semakin emosi tuh lihat kamu dapat duit dari menjual cerita tentang mereka? Pasti gondok abis dan marah besar tuh. Terus mencak-mencak nggak karuan itu mertua songong dan ipar julid kamu itu. Laras kembali tertawa lebar membaca judul yang terpampang di layar ponsel. Awalnya cerita ini hanya iseng kutulis,
Bermula dari rasa kesal yang terus menumpuk akibat perseteruan berulang dari ibu mertuaku dan Mbak Arlen. Akhirnya aku menuangkan semua kekesalan itu ke dalam sebuah kisah. Dan tak kusangka, ketika kubagikan, cerita itu mendapatkan banyak perhatian dan disukai oleh pembaca. Dari situlah mengalir episode demi episode panjang yang menceritakan perjuangan tokoh aku untuk bangkit meraih kesuksesan, sekaligus membalas perlakuan kejam dari ibu mertua dan kakak ipar yang selalu julid. Dengan perjuangan gigih, tokoh aku dalam cerita itu berhasil membalas kejahatan mertua dan iparnya dengan cara yang tidak terduga. Mereka jatuh miskin, sementara menantu yang dulu mereka hina justru menjadi sosok yang kaya raya dengan kesuksesan yang berlipat ganda. Ini adalah kisah balas dendam yang indah sekaligus memuaskan. Kisah itu pun menginspirasiku. Aku ingin meraih kesuksesan, ingin bangkit melawan kesewenangan-sewenangan serta kezoliman yang telah ibu mertuaku dan Mbak Arlen lakukan. Dan dengan pencapaian yang aku raih saat ini, sepertinya jalan menuju impian itu mulai terbuka dengan lebar. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar menunjukkan keberhasilan ini kepada mereka. Aku tidak akan berhenti di sini. Ini baru langkah awal dari perjalanan panjang menuju kesuksesan yang lebih besar. Kelak, saat semua sudah tercapai, aku akan dengan bangga menunjukkan kepada ibu mertuaku dan Mbak Arlen bahwa kesombongan serta keburukan mereka hanya akan membawa mereka pada kehancuran. Ibu, Mbak Arlen, terima kasih. Di balik kejahatan kalian, ternyata tersimpan hikmah besar untukku. Kejahatan kalian adalah jalan termanis yang menuntunku meraih kesuksesan. Kalian mungkin telah berbuat jahat, tetapi kebaikannya membuat semua itu berubah menjadi berkah bagiku. Namun berhentilah, jangan teruskan keburukan dan kejahatan kalian, sebab kalian tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada orang yang kalian sakiti. Percayalah, saat orang itu membalas, kalian tidak akan mampu untuk melawannya lagi. Beberapa minggu telah berlalu, dan aku mulai merasakan kedamaian tinggal bersama Laras. Sore itu dia nampak sibuk mengerjakan laporan akhir tahun kantornya. Meskipun aku enggan mengganggunya, rasa tidak sabar untuk meminta pendapat akhirnya membuatku melangkah mendekat. Ras, menurutmu lokasi ini bagus nggak? Tanyaku sambil menatap Laras yang masih serius mengetik di laptopnya. Apa sih, Mut? Sahut Laras, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Aku pun menghampirinya, menyodorkan ponselku. Di layar terpampang foto-foto dan video lokasi pertokoan yang sedang kuincar. Letaknya di sebuah mal di pinggiran kota. Meskipun terletak di pinggiran, mal itu selalu ramai pengunjung. Banyak pedagang berjualan di pasar siang yang dikelola oleh pihak mal. Rencanaku adalah menyewa salah satu toko di sana. Untungnya, biaya sewanya tidak terlalu mahal karena bisa dibayar bulanan, bukan setahun penuh, hingga peluang untuk memulai usaha ini terasa lebih terbuka. Kamu mau buka toko di sini ya? Wah, keren banget. Tapi kamu kan sibuk nulis. Apa bisa jaga toko juga? Laras menatapku dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Aku kan bisa nyewa pegawai, Ras. Jadi aku tetap bisa menulis sambil mengelola usaha. Aku ingin sukses, Ras. Menurutmu gimana? Kamu setuju nggak? Tanyaku, berharap mendapatkan dukungan darinya. Melihat kesungguhan dalam mataku, Laras tersenyum lebar. Siapa bilang aku nggak setuju? Aku justru mendukung banget kok. Aku senang lihat kamu semangat buka usaha, Mut. Sebagai sahabat, aku bangga kalau kamu bisa sukses. Apalagi ini kan kesempatan untuk kamu membuktikan kepada mereka yang pernah merendahkanmu. Ayo semangat, Mut. Buka secepatnya ya. Aku akan bantu sebisa mungkin. Kita berdoa saja ya, biar semuanya lancar. Melihat senyum Laras yang penuh antusiasme, aku merasa lega. Semoga niatku membuka usaha ini dimudahkan dan diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sore itu bersama Laras, aku menatap toko kecil yang menjual produk kosmetik di depanku dengan senyum puas yang penuh kebahagiaan.
Akhirnya, setelah perjuangan panjang mencari agen kosmetik terpercaya, menata interior toko, serta menemukan pegawai yang jujur dan amanah, toko kosmetik yang kudirikan kini berdiri dengan rapi dan indah. Aku terkagum-kagum melihat deretan produk yang tertata rapi, parfum, skincare, dan berbagai kosmetik lainnya, menghiasi rak-rak kaca. Semuanya nampak sempurna. Laras, sahabatku yang tak pernah ragu turun tangan, ikut memberi ide-ide brilian selama proses penataan. Berkat kerja keras kami, toko ini berhasil terwujud seperti yang aku impikan. Laras nampak sepuas diriku. Ia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto toko, dan mengunggahnya di media sosial, mempromosikan usahaku secara cuma-cuma kepada teman-temannya. Aku pun segera mengeluarkan ponsel dari tas selempangku, memotret sudut-sudut toko yang diberi nama sesuai diriku, Muti Kosmetik. Foto-foto itu langsung kuunggah ke status WhatsApp dan berbagi akun media sosialku. Tidak lupa, aku juga mengganti foto profilku dengan logo toko tersebut. Aku tak berharap Ibu dan Mbak Arlen akan melihat unggahan ini. Namun andai mereka melihatnya, aku akan merasa sangat puas. Kini aku bukan lagi menantu yang mereka anggap tak berguna. Aku adalah seseorang yang mampu bangkit, meski tanpa kehadiran mereka dalam hidupku. Siang ini aku dan Laras memutuskan untuk bersantai di kafe favorit kami. Aku menyeruput kopi latte pesananku setelah sebelumnya cekrak-cekrak lebih dulu dan menguploadnya di story WA saat ponsel yang kuletakkan di atas meja bergetar. Ponselku memang selalu kupasang mode silent. Tapi saat ada panggilan masuk atau notifikasi dari akun media sosial, benda itu hanya akan mengeluarkan getaran saja. Ku ambil benda itu dan membaca notifikasi dari layar yang menampilkan pesan WhatsApp dari Mbak Arlen yang baru saja masuk. Ku buka pesan itu setelah sebelumnya menyiapkan mental lebih dulu untuk membacanya karena aku tahu seperti apa mantan kakak iparku itu. Oh, sudah naik pangkat ya? Sekarang si miskin nongkrongnya di kafe. Mbak Arlen mengomentari story WA aku sembari mengirimkan emoji tertawa ngakak terguling-guling yang membuatku mengulum senyum. Tanpa hendak terpancing oleh komentar yang tidak enak itu, ku buka galeri lalu mengirimkan foto pengumuman peraih royalti tertinggi di platform menulis yang memperlihatkan urutan beserta besaran royalti bagi hasil antara pemilik platform dengan penulis di sana. Kukirim agar Mbak Arlen tak asal ngomong lagi. Nama yang aku pergunakan tertera jelas pada urutan tengah dengan jumlah besar royalti yang juga tertulis dengan jelas. Jumlah yang pastinya cukup membuat Mbak Arlen dan ibunya terdiam. 30 juta rupiah lebih, setara dengan gaji Mas Devan selama 6 bulan bekerja. Aku bisa membayangkan bagaimana ekspresi Mbak Arlen di ujung sana melihat jumlah royalti yang bulan ini kuterima. Pasti kesal dan keki sendiri. Ayo Mbak, kalau mau, sekali-kali ku telaktir kalau nggak malu. Balasku sembali menyelipkan emoji orang yang sedang muntah pada akhir pesan balasan itu. Ya, siapa suruh kebakaran jenggot Mbak gara-gara melihat postingan orang? Meskipun aku memang bermaksud memancing reaksi keluarga toksik itu dengan memperlihatkan pencapaian dalam hidupku yang saat ini aku raih. Tapi tidak ada yang menyuruhnya terpancing dan merasa emosi sendiri, bukan? Kalau Mbak Arlen dan ibunya merasa emosi sendiri, jelas itu bukan salahku. Awas kamu ya, tunggu saja kalau Devan sudah nikah sama Nindi. Bukan cuma ngopi di situ saja. Setiap malam tidur di hotel bintang 5 pun aku sanggup, tulis Mbak Arlen lagi dengan penuh amarah. Aku makin tertawa mendengar balasan Mbak Arlen yang begitu emosional itu. Menunjukkan jika dia memang sudah masuk dalam perangkapku. Kenakan kamu Mbak, batinku dengan geli. Siapa suruh menjadikan aku musuh? Kalian salah pilih, karena aku tak akan pernah gentar melakukan perlawanan. Ku buka pesan-pesan WhatsApp yang dikirim oleh Mas Devan selama 2 bulan perpisahan kami yang berisikan rayuan, permohonan maaf dan kalimat mengiba laki-laki itu padaku. Aku mengirimkannya pada Mbak Arlen disertai emoji menangis, menyayangkan sikap cengeng Mas Devan yang pasti membuat ibu dan Mbak Arlen merasa kecewa di ujung sana. Pesan Mas Devan itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi ibu dan Mbak Arlen, meski aku sendiri tak pernah mengharapkan Mas Devan mengirimku pesan seperti itu lagi.
Ya, sejak memutuskan meninggalkan rumah, mantan suamiku meski kami belum resmi bercerai, memang tak henti-hentinya menghubungiku, memintaku agar aku kembali pulang dan mempertimbangkan hubungan kami lagi. Mas Devan mengaku masih sangat mencintaiku dan tak bisa melupakanku begitu saja. Bahkan laki-laki itu entah sudah berapa kali mencoba menemuiku di kediaman Laras, tetapi selalu aku tolak karena aku enggan bertemu dengannya. Aku tidak mau lagi mengulang kisah pernikahan kami yang pahit. Sekarang bagiku semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan ataupun dipertimbangkan kembali. Game is over. Aku dan Mas Devan tidak mungkin bisa kembali bersama lagi, karena ada Ibu dan Mbak Arlen yang tak akan pernah bisa berubah sikapnya dalam memperlakukan menantu sepertiku. Lebih baik aku mencari pengganti laki-laki itu, daripada harus mengulang kembali derita yang saat ini hampir berlalu dari kehidupanku. Urusan kami saat ini hanyalah menunggu surat cerai saja, yang kata Mbak Arlen sedang diurus di pengadilan agama. Entah siapa yang mengurusnya. Aku tak tahu pasti, karena Mas Devan sepertinya malah belum ingin berpisah denganku. Namun karena aku sendiri juga lupa membawa surat nikah yang menjadi syarat utama mengurus perceraian kami, akibatnya sampai detik ini aku juga belum bisa mengurus sendiri perceraian itu. Maka aku pun terpaksa menunggu dari pihak Mas Devan saja untuk mengurusnya. Chat dari siapa sih, Mut? Dari tadi kok senyum-senyum sendiri saja? Tanya Lara saat dilihatnya aku sedang sibuk dengan ponselku sendiri, sembari memainkan pipet minumannya. Ia menatapku dengan tatapan yang penuh tanya. Dari Mbak Arlen, Ras? Sahutku membalas tatapannya sekilas, lalu kembali lagi pada layar ponsel karena sedang sibuk mengetik balasan untuk mantan kakak iparku itu. Balasan yang pastinya akan membuat Mbak Arlen sulit bernafas di ujung sana. Mana coba aku lihat, dia julitin kamu lagi ya? Laras mengulurkan kepalanya agar bisa ikut membaca pesan-pesan yang dikirim oleh Mbak Arlen itu, dan demi membaca pesan yang aku kirimkan itu, Laras kemudian ikut tertawa panjang. Ayo, serang terus, Mut. Jangan kasih kendor. Gadis itu menyemangati sembari terkekeh saat balasan demi balasan kukirimkan setiap kali Mbak Arlen nyolot dan marah-marah. Mendengar ucapan Laras, aku hanya bisa nyengir dan kembali fokus melanjutkan perang di WA itu. Hingga akhirnya sepanjang hari itu kami hanya sibuk membicarakan kekonyolan Mbak Arlen yang alih-alih ingin menjatuhkan diriku, justru akhirnya ia sendiri yang kena batunya. Sejak tinggal bersama Laras dan Ibu Ratna, ibunya Laras, aku merasa kembali memiliki keluarga yang utuh. Bahkan malam itu, seseorang yang pernah aku kagumi tiba-tiba datang lagi. Assalamualaikum. Sapaan lembut diikuti ketukan pintu membuat kami yang tengah menikmati makan malam serentak menoleh ke arah pintu utama. Kami saling bertukar pandang sejenak sebelum Laras bangkit dan membuka pintu. Mas Gilang, seru Laras dengan wajah yang sumringah. Begitu mengenali sosok yang berdiri di ambang pintu, ternyata Mas Gilang, kakak laki-laki Laras, baru saja pulang setelah hampir 2 bulan menjalankan tugas di provinsi yang tengah dilanda konflik. Selama ini, aku jarang bertemu dengannya. Walaupun rumah Laras sudah seperti rumahku sendiri, kesibukan Mas Gilang sebagai aparat keamanan negara membuat pertemuan kami langka. Terakhir kali aku bertemu dengannya setahun yang lalu, saat acara selamatan pindah rumah. Laras, ibu di mana? Tanyanya sembari melangkah masuk, membawa barang bawaan yang cukup banyak. Itu mas, lagi makan, jawab Laras sambil membantu membawakan barang-barang. Melihat Laras sedikit kewalahan, aku segera bangkit dari kursi dan ikut membantunya. Meninggalkan piringku, aku meraih tas besar yang dibawa oleh Mas Gilang. Melihatku, Mas Gilang tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum lebar. Ada Muti. Tumben kesini? Udah lama banget gak ketemu ya? Sapanya dengan ramah sambil menatapku dengan senyum hangat. Iya mas, baru bisa kesini. Mas juga habis dari mana? Banyak banget bawaannya. Balasku sambil tertawa kecil. Meski jarang bertemu, aku selalu merasa nyaman berbicara dengan Mas Gilang yang dewasa dan penuh perhatian. Iya,
Ini oleh-oleh buat ibu dan Laras. Mas nggak tahu kalau ada kamu di sini, jadi nggak bawa buat kamu. Salah sendiri nggak kasih kabar. Candanya dengan tawa ringan. Lalu ia melanjutkan. Ngomong-ngomong, Devan mana? Kok nggak kelihatan? Tanyanya sambil mengedarkan pandangan ke ruang tamu. Lalu kembali menatapku. Mas Devan, belum sempat aku menjawab, Bu Ratna sudah mendekat. Wajahnya penuh kerinduan. Gilang, sudah selesai tugasnya. Suaranya bergetar saat memeluk erat putranya itu. Air mata mengalir lembut di pipinya. Untuk sementara, Bu, tapi bulan depan mungkin balik lagi kalau situasinya belum aman. Gak apa-apa kan, Bu? Sahut Mas Gilang, membalas pelukan itu dengan hangat. Gak apa-apa, Nak. Ibu rela demi tugas negara. Tapi, kapan kamu menikah? Katanya tahun ini, tapi sudah hampir tutup tahun. Belum ada kabar. Kapan ibu bisa gendong cucu? Ibu rasanya gak sabar lagi, ujar Bu Ratna. Suaranya sedikit bergetar menahan haru. Mas Gilang tersenyum lembut. Aku tahu harapan Bu Ratna begitu besar. Baik Mas Gilang maupun Laras masih belum menemukan jodoh mereka. Entah karena standar yang tinggi atau memang belum waktunya. Keduanya masih betah sendiri. Setahuku selama ini Mas Gilang sedang menjalani hubungan dekat dengan seorang wanita yang merupakan putri atasannya. Tetapi entah mengapa hubungan itu tak kunjung diresmikan. Aku sendiri tak tahu mengapa hal itu bisa terjadi dan enggan bertanya karena tidak etis rasanya menanyakan hal pribadi pada seseorang meskipun hubungan kami cukup dekat. Sabar dong, Bu. Punya cucu itu kan ada prosesnya. Kalau Allah belum ngasih, sudah menikah bertahun-tahun pun belum tentu punya anak kan? Lihat tuh Muti sama Devan. Sudah 2 tahun menikah juga belum punya momongan. Sahut Mas Gilang dengan enteng menjawab pertanyaan ibu dengan santai. Tak segan menjadikan aku sebagai perumpamaan karena tahu aku pasti tidak akan tersinggung pada ucapannya. Aku dan Mas Gilang selama ini memang biasa saling melempar candaan karena sudah tahu karakter masing-masing, meskipun aku hanyalah teman adiknya. Mungkin karena laki-laki itu juga jengah dengan pertanyaan ibu yang itu-itu saja. Akhirnya Mas Gilang pun menanggapinya dengan biasa-biasa pula, yang membuat akhirnya ibu diam sendiri. Ya beda toh Lang, Muti gimana mau punya anak, wong sekarang sama Devan juga gak sama-sama lagi. Tapi ya baguslah, ibu juga kasihan kalau si Muti jadi bulan-bulanan mertuanya terus. Memang itu perempuan gak ada kapok-kapoknya. Dulu di sekolah juga kerjanya bikin rusuh di kelas, usil sama teman-temannya, bully teman sekelasnya sampai beberapa kali dipanggil oleh guru BP. Tapi ya tetap saja gak kapok-kapok. Ibu gak tahu kalau dia bakal menjadi mertua kamu, Mut. Kalau tahu udah ibu larang kamu menikah sama Devan. Ucap ibu tiba-tiba merasa kesal dengan ibu Mas Devan. Bu Ratna memang ceplos-ceplos, tapi walaupun begitu, perempuan itu baik dan sangat menyayangiku serta sudah menganggapku sebagai anaknya sendiri. Jadi aku pun tak merasa tersinggung sama sekali dengan ucapan-ucapan beliau itu. Antara Bu Ratna dan mantan ibu mertuaku memang sudah saling kenal. Saat satu keluarga ini datang ke acara pernikahanku dengan Mas Devan 2 tahun yang lalu, Bu Ratna dan ibu mertuaku memang saling kaget karena tak menyangka bakal bertemu dengan teman lama di pernikahan anaknya sendiri. Sejak itu baik Bu Ratna maupun Lara sering menanyakan hal itu. Tapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Disesali pun sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang yang terpenting aku sudah lepas dari keluarga mantan suamiku itu. Selanjutnya ke depan aku harus lebih hati-hati memilih calon pasangan dengan mempertimbangkan calon keluarganya. Itu saja yang harus aku pikirkan. Maksudnya, gak sama-sama lagi gimana, Bu? Mas Devan nampak bingung dengan ucapan ibunya dan memandangku penuh meminta penjelasan. Maksudnya ya pisah, cerai meskipun belum resmi. Ya kan Mut? Lagian kamu ngapain nyiksa diri punya mertua seperti itu? Celetuk Ibu Ratna. Jangan-jangan kalian itu aslinya berjodoh ya? Muti kan sudah cerai dari Devan, sementara kamu juga masih sendiri Lang.
Gimana kalau kalian menikah saja? Gak apa-apa kan? Celetuk Bu Ratna tiba-tiba, hingga membuatku hampir menjatuhkan kotak biskuit yang dibawa oleh Mas Gilang sebagai oleh-oleh itu dari tanganku. Sementara di depanku, laki-laki itu nampak salah tingkah. Dengan wajah yang memerah, ia menggaruk-garuk kepalanya. Iya, kamu nikah saja sama Mas Gilang, Mut. Percaya deh, aku bakal jadi adik ipar yang baik. Dan kamu juga harus jadi kakak ipar yang baik juga. Jangan kayak Mbak Arlen ya. Laras menimpali sembari tertawa mendukung perkataan ibu tadi. Mendengar ucapan ibu dan adiknya, yang mungkin tidak ia sangka-sangka, Mas Gilang kembali salah tingkah. Ibu, Laras, serunya kaget dengan rona merah di wajah tampannya. Sementara aku hanya mampu tertunduk malu dengan dada berdebar kencang. Malam itu suasana tawa bergema di rumah Laras, meskipun aku tahu ada wajah serius dari aku dan Mas Gilang jika disinggung masalah pernikahan. Keesokan paginya, kami semua sarapan pagi. Bu Ratna kembali membuka obrolan tentang hubungan aku dan Mas Gilang. Muti, kapan urusan cerai kamu selesai di pengadilan? Tanya Bu Ratna. Kalau biasanya suasana kebersamaan dengan Mas Gilang akan diliputi canda dan kemanjaan kami pada sosok laki-laki dewasa dan melindungi itu, kali ini aku merasa kikuk sendiri. Ucapan Bu Ratna tadi malam bukan hanya sukses membuatku tidak tidur semalaman, tetapi juga sukses membuatku salah tingkah sendiri di depan laki-laki berwajah tampan dan berahang kokoh itu. Belum tahu, Bu. Kata Mbak Arlen sih sedang diurus. Ucapku dengan suara sedikit bergetar dan kepala menunduk, tak mampu membalas tatapan Mas Gilang yang sesaat tadi menyapu wajahku dengan halus saat Bu Ratna mengajukan pertanyaan. Kenapa kakak iparmu yang mengurus? Apa dia bisa? Bukannya perceraian itu harus diurus sendiri oleh yang bersangkutan? Mendengar pertanyaan ibu, aku menundukkan wajah dengan perasaan tak enak. Iya sih Bu, tapi saya ketinggalan surat nikah. Jadi belum bisa ngurus karena syarat pengajuan gugatan cerai katanya harus ada surat nikahnya, Bu. Ku kemukakan hal yang menjadi ganjalan mengapa hingga detik ini belum bisa mengurus sendiri surat cerai ke pengadilan agama, meskipun dari pihak Mas Devan juga belum kelihatan ada keputusan. Entahlah, apa Mbak Arlen dan ibunya juga mengalami kesulitan membujuk Mas Devan agar segera mengurus perceraian denganku. Mengingat mantan suamiku itu sampai detik ini mengaku masih mencintaiku dan tidak ingin bercerai denganku. Aku tak tahu pasti, tapi aku berharap semoga saja secepatnya mereka bisa menyelesaikan urusan ini, agar aku bisa segera lepas total dari kehidupan mereka dan menemukan jalan hidupku sendiri. Toh ibu dan Mbak Arlen juga sudah lama mengidam-ngidamkan agar Mas Devan bisa segera menikah dengan Nindi, seorang wanita yang konon berasal dari keluarga kaya raya di kota ini dan sangat berharap menjadi istri dari mantan suamiku itu. Kalau nggak ada surat nikahnya, bukannya bisa pakai duplikat? Kamu tinggal datang ke KUA tempat dulu mendaftarkan pernikahanmu, minta salinan di sana, ajukan ke pengadilan, selesaikan? Ujar Mas Gilang sambil menghentikan suapannya. Tatapannya yang tajam namun lembut membuat dadaku terasa bergetar. Perasaan yang selama ini kutepis kembali hadir tak tertahankan. Cie-cie yang sudah gak sabar mau nikah, gak sabar ngurus cerai nih ya, goda Laras sambil tersenyum, meledek kakaknya yang mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Mas Gilang hanya tersenyum masam sambil mengacak-ngacak rambut adiknya dengan gemas. Bukannya Mas gak sabar mau nikah, Ras? Mas cuma kasihan sama Muti karena gak tahu caranya ngurus cerai. Lagian beneran deh, Muti mau. Mas Gilang melirik Laras dengan gemas, mencoba mengalihkan perhatian. Mau apa maksudnya? Mau nikah sama Mas gitu? Laras tertawa lebih keras. Ya tanyain aja langsung sama orangnya, mumpung ada di sini. Lagian aku sama ibu udah gak sabar pengen gendong ponakan. Iya kan Bu? Godanya semakin menjadi, membuat wajahku terasa panas. Mas Gilang menatapku dengan lembut, lama hingga aku ingin lari ke kamar untuk menyembunyikan wajahku yang pasti sudah merah seperti tomat matang. Apaan sih kamu, Ras?
Udah ah, aku mengibaskan tangan, berusaha menutupi rasa malu yang semakin menumpuk. Entah kemana perasaan santai yang biasanya kumiliki. Semenjak rencana perjodohan yang Ibu Ratna utarakan, aku merasa kikuk sejak semalaman. Iya benar itu, sahut Bu Ratna sambil tersenyum lembut. Ibu juga udah gak sabar pengen gendong cucu. Ibu juga sudah gak sabar pengen gendong cucu, Lang. Kamu sudah 32 tahun loh. Kapan lagi nikah kalau gak sekarang? Pokoknya kalian berdua jangan nolak ya perjodohan ini. Kalau urusan cerai muti sudah selesai, kalian harus segera menikah. Aku hanya bisa terdiam, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Menikah dengan Mas Gilang. Tawaran itu terasa sangat menggoda. Bagaimana tidak? Sejak dulu aku sudah menyimpan perasaan untuknya, jauh sebelum akhirnya menerima lamaran Mas Devan. Aku mencintai Mas Gilang lebih dulu, tapi waktu itu dia sepertinya hanya menganggapku sebagai teman adiknya, tidak lebih. Saat itu aku dengar dia menjalin hubungan dengan putri komandannya. Jadi aku memilih untuk mundur. Aku berusaha melupakan perasaanku dan menerima Mas Devan. Tapi kini, mendengar tawaran itu, perasaan lama kembali muncul, membuatku bimbang di antara harapan dan kenyataan. Lalu tiba-tiba setelah rumah tanggaku bersama Mas Devan karam, Bu Ratna menawarkan padaku untuk menikah dengan putranya. Mimpikah aku? Ya, siapa yang bisa menolak dijodohkan dengan laki-laki seperti ini? Sudah tampan, memiliki pekerjaan yang mapan, dewasa dan mengayomi lagi. Dibandingkan dengan Mas Devan yang cenderung kekanak-kanakan dan tak punya sikap, mungkin akan lebih mudah menjalani pernikahan dengannya. Apalagi keluarganya juga sudah kukenal dengan baik. Laras dan Bu Ratna sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Begitupun mereka terhadapku, sudah menganggapku sebagai putrinya sendiri. Jadi insya Allah akan lebih mudah bagiku untuk menjalankan pernikahan karena keluarganya juga sudah kukenal dengan baik. Pengalaman mengajarkan padaku bahwa cinta dan pengertian pada pasangan saja ternyata tidak cukup. Faktor keluarga ternyata juga sangat menentukan keberlangsungan sebuah rumah tangga. Kurang apa rumah tanggaku dengan Mas Devan sebelum ibu dan kakaknya muncul dan masuk dalam kehidupan kami kemarin. Kami tak pernah kekurangan apa-apa dan selalu harmonis. Namun keharmonisan itu pudar setelah keluarganya datang dan mengacaukan hubungan rumah tangga kami. Itulah sebabnya, jika memutuskan hendak menikah lagi, aku harus memastikan lebih dulu keluarganya bisa menerimaku dengan baik. Begitupun aku terhadap keluarganya, bisa menerima keluarganya dengan baik, agar kedepannya tak ada lagi permasalahan rumah tangga yang disebabkan dari hubungan keluarga yang tak harmonis. Aku tak mau pengalaman pahit itu terulang kembali. Itu sebabnya aku harus memastikan lebih dulu hal ini. Namun sejujurnya, keluarga Mas Gilang cukup meyakinkanku untuk menjalin rumah tangga baru lagi ke depannya. Meskipun tidak mungkin juga terburu-buru seperti keinginan Bu Ratna yang tidak sabar ingin memiliki cucu. Tetapi setidaknya aku sudah punya pijakan bahwa keluarga seperti Bu Ratna inilah yang insya Allah akan menjadi keluarga yang baik untuk dimasuki kelak. Di samping surat cerai belum juga aku terima sampai saat ini, aku juga perlu menyembuhkan luka batin karena perlakuan ibu Mas Devan dan Mbak Arlen lebih dulu. Tidak gampang menyembuhkan trauma yang jujur saja masih sangat membekas hingga detik ini. Aku harus melupakan trauma itu lebih dulu agar saat menikah kembali nantinya, aku bisa menjalani semuanya dengan plong tanpa beban. Hari ini aku jalani penuh dengan kebahagiaan, apalagi dengan toko kosmetikku yang sekarang mulai banyak pembelinya. Mbak Muti, Masya Allah, kamu toh yang punya toko ini? Apa kabar Mbak? Dah lama gak ketemu. Masih ingat gak sama saya? Tetangga di perumahan loh. Seorang customer tiba-tiba menepuk bahuku dan bertanya saat aku sedang melayani pembeli. Karena situasi yang cukup ramai, aku memang tak menyadari kehadirannya. Ternyata tetangga tak jauh dari rumah Mas Devan dulu. Melihatnya aku tersenyum dan menyalaminya. Oh, Bu Nina kan? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik-baik saja. Ibu sendiri gimana? Baik-baik juga kan? Sahutku beramah tamah. Alhamdulillah, Mbak.
Saya sekeluarga baik-baik dan sehat-sehat saja. Oh ya Mbak, maaf kalau saya lancang bertanya, apa benar Mbak Muti sama Pak Devan sudah pisah ya? Soalnya di komplek pada heboh bilang Mbak Muti nggak pernah kelihatan lagi karena sudah bercerai dari Pak Devan. Apalagi Bu Lestari, mertua Mbak Muti sama anaknya Arlen, juga bilang kalau Mbak Muti sudah diusir dari rumah karena Pak Devan mau secepatnya menikah sama Mbak Nindi, anaknya Pak Bambang, juragan beras di kota ini, Mbak. Apa benar itu, Mbak? Rentet Bu Nina bertanya dengan antusias dan rasa ingin tahu yang tinggi. Aku yang tak tahu apa-apa, hanya bisa mengangguk dan menggelengkan kepala. Geram rasanya diklaim oleh Ibu Mas Devan dan Mbak Arlen bahwa aku pergi dari rumah karena sudah diusir oleh mereka. Padahal jelas-jelas itu kemauanku sendiri. Ya, untuk apa bertahan di rumah bak neraka itu? Lama-lama bukan hanya hati yang menjadi korban, tetapi juga isi kantong dan dompet yang jadi korban, mengingat ibu dan Mbak Arlen yang gayanya tidak ketulungan. Sudah tahu duit anaknya pas-pasan, malah hidup sok berjuis dan bermewah-mewahan. Apa tidak ambruk keuangan karena besar pasak daripada tiang? Tapi ngomong-ngomong, aku juga merasa penasaran akan kelanjutan nasib mereka saat ini. Pasca ku tinggalkan dalam keadaan gaji Mas Devan sudah hampir ludes di tangan ibunya. Apa yang sudah terjadi ya? Dapatkah Mas Devan membayar semua tagihan di rumah itu atau tidak ya? Batinku. Iya Bu, benar, saya dan Mas Devan memang sudah berpisah. Ibu dan Mbak Arlen memang ingin Mas Devan menikah sama mantan pacarnya yang bernama Nindi itu. Itu sebabnya ibu menyuruh saya bercerai. Ya sudahlah, daripada ribut berkepanjangan, lebih baik saya yang mengalah saja. Mungkin Mas Devan bukan jodoh terbaik saya. Ucapku dengan jujur apa adanya. Ya biar saja Bu Nina tahu yang sebenarnya terjadi tanpa perlu kututup-tutupi lagi. Toh memang bukan aku yang salah dalam perceraian ini, melainkan mereka berdua yang kemaruk menginginkan menantu yang kaya. Padahal mereka sendiri berasal dari keluarga pas-pasan dan sederhana. Apa mungkin keluarga Nindi setuju kalau Mas Devan menikah dengan putrinya, mengingat laki-laki itu hanyalah karyawan biasa di perusahaan, sementara Nindi putri dari pengusaha kaya. Tapi sudahlah, mau setuju atau tidak, itu kan bukan urusanku. Toh setelah urusan surat cerai nanti selesai, aku tidak ada sangkut pautnya dengan mereka lagi. Urusanku sekarang adalah membesarkan usahaku ini, meraih kesuksesan sebagai seorang penulis, dan memikirkan masa depan bersama pasangan yang ku ketahui dengan baik bibit, bebet, dan bobotnya. Seperti keluarga Mas Gilang misalnya, gumamku. Ya Allah, padahal kurang apa ya Mbak Muti ini? Sudah cantik, pinter, sekarang punya usaha begini lagi. Pasti besar biaya Mbak Muti buka usaha ini kan? Tapi bukannya bersyukur, Bu Lestari malah begitu. Lagaknya mau menikahkan anaknya sama putri pengusaha kaya. Wong rumahnya saja sudah mau disita bank. Listrik aja sudah nggak nyala lagi. Air pam aja sudah diputus. Emang otaknya sudah konslet mungkin. Sekarang makan aja itu kesusahan. Kemarin Agung sampai minta beras dari ibunya karena sudah beberapa hari nggak makan. Pak Devan sudah kayak orang stres, Bu. Tiap hari kerjanya cuma melamun. Saya saja kasihan liatnya. Jadi setelah kutinggalkan, keluarga Mas Devan jadi kacau begitu. Tapi kenapa sikap Mbak Arlen masih saja menyebalkan seperti kemarin? Apa dia tidak merasa malu melihat keadaan yang sudah susah di ambang kehancuran? Masih saja sibuk mengomentari hidup orang lain, padahal hidupnya sendiri sedang kritis. Sungguh menyedihkan, pikirku masih tak habis pikir. Aku hanya menghela nafas panjang saat mendengar cerita Bu Nina yang begitu antusias. Meskipun begitu, aku merasa lega. Dari wanita di depanku ini, akhirnya aku tahu bagaimana nasib Ibu Mas Devan dan keluarganya setelah aku pergi. Bukan bermaksud jahat, tapi mungkin inilah balasan yang adil untuk mereka yang dulu suka merendahkan dan menghina orang lain. Orang yang mereka hina habis-habisan, seperti aku, alhamdulillah kini hidup dengan kecukupan. Sementara mereka, justru sebaliknya, hidup di ujung tanduk. Andai saja mereka mau menyadari kesalahannya,
Mungkin Allah masih berkenan memaafkan dan memberikan jalan keluar. Tapi memang tak mudah bagi seseorang untuk menyadari kesalahan dan bertaubat. Sepertinya Ibu Mas Devan dan Mbak Arlen yang tetap angkuh meskipun tengah dirundung kesulitan. Baiklah Mbak, saya pamit dulu ya. Mau lanjut belanja yang lain. Terima kasih sudah kasih harga murah buat bajunya, ujar Bu Nina sambil berpamitan setelah cukup lama berbincang. Aku sengaja memberikan diskon besar untuknya, mengingat dia tetangga lama dan sumber informasi soal keluarga Mas Devan. Aku mengangguk ramah sambil mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi, aku meminta nomor telepon Bu Nina. Niatnya agar silaturahmi tetap terjalin, sekaligus mencari tahu perkembangan kondisi keluarga Mas Devan dari tetanggaku yang satu ini. Pagi itu, aku kembali mematuk diri di depan cermin. Tunik panjang yang elegan berpadu dengan rok lebar dan jilbab yang membalut tubuhku yang ramping. Sentuhan kosmetik dari produk buatanku yang terkenal berkualitas pun menghiasi wajahku, menjadikan penampilanku nyaris sempurna. Tak lupa sling bag dari merek mahal melingkar di bahuku, melengkapi kesan anggun yang kupancarkan. Hari ini aku akan pergi ke KUA tempat aku dan Mas Devan menikah 2 tahun yang lalu. Sesuai saran dari Mas Gilang, aku akan mengajukan permohonan gugatan cerai dengan menggunakan duplikat surat nikah yang bisa kudapatkan di sana. Aku ingin segera menyelesaikan semua ini agar proses perpisahan dengan Mas Devan cepat selesai. Mut, ayo buruan. Kalau mau aku antar ke KUA. Aku cuma bisa izin telat masuk sampai jam 10. Kalau lebih dari itu, bos bisa ngomel-ngomel. Suara Laras terdengar dari pintu kamar yang terbuka. Aku mengangguk cepat, lalu bergegas keluar. Di ruang tamu, aku bertemu dengan Mas Gilang yang tengah bersiap. Sebuah tas besar tergenggam di tangannya. Menurut Laras, Mas Gilang akan kembali ke asrama karena tempat tugasnya yang jauh. Tugas ini membuatnya jarang pulang ke rumah demi mengabdi pada pekerjaannya. Mas Gilang menatapku sejenak, lalu senyum hangat merekah di bibirnya. Maaf, Mas gak bisa antar kalian. Harus segera tugas. Semoga urusanmu lancar ya, Mut, katanya dengan nada lembut. Aku tersenyum, hatiku hangat. Terima kasih ya, Mas. Hati-hati di jalan, jawabku dengan lirih. Iya, kamu juga hati-hati ya. Setelah urusan di KUA selesai, langsung ke toko saja, jangan keluyuran, ujarnya, nadanya mulai protektif. Perhatian seperti itu membuat hatiku berdebar. Apakah ini pertanda bahwa Mas Gilang setuju dengan perjodohan yang diatur oleh ibunya? Harapan kecil itu mulai tumbuh di hatiku. Oh iya Laras, nanti habis kerja jemput Muti ya. Kasihan kalau pulang sendirian. Toko kan tutup sore, tambahnya sambil menoleh ke adiknya. Laras tertawa kecil. Iya Mas, tenang saja. Insya Allah calon istri Mas ini aman kok di tanganku, godanya sambil mengedipkan mata. Mas Gilang tertawa sambil mengacak-ngacak rambut Laras dengan sayang. Sudah, kalian berangkat dulu. Jangan sampai terlambat. Mas masih mau bicara sebentar sama ibu, katanya menutup percakapan. Aku dan Laras segera berpamitan, lalu melangkah keluar rumah, siap menuju KUA. Ada harapan baru di dadaku. Meski perjalanan ini dimulai dari keinginan berpisah, namun belum sempat aku dan Laras memarkirkan motor yang hendak membawa kami ke tempat tujuan, kami sudah dikagetkan oleh kedatangan 2 sosok perempuan yang baru saja turun dari motor dan melangkah tergesa-gesa mendekatiku. Wajah mereka nampak diliputi dengan amarah dan ketegangan. Ibu mertuaku dan Mbak Arlen. Entah apa tujuan 2 wanita itu menemuiku pagi hari begini, dengan ekspresi wajah yang seolah tak pernah sudi bersikap baik denganku. Seolah masih menjadi menantu atau tidak, aku tetaplah sosok yang tak pernah mereka harapkan dan tak pernah mereka sukai. Heh, kamu menantu sialan. Mau kemana kamu pagi-pagi sudah dandan begini? Turun kamu, ibu mau bicara dulu sama kamu, katanya. Belum sempat aku membuka mulut hendak menanyakan maksud kedatangan mereka pagi-pagi begini ke rumah ini, ibu sudah buru-buru menarik sling bag yang kukenakan
dan menyentakkannya hingga hampir saja aku terjatuh jika tak berpegangan pada tubuh Laras yang juga kaget melihat kedatangan kedua sosok yang tidak kami harapkan tersebut. Pantas saja kamu minggat dari rumah ya. Ternyata kerjamu pagi-pagi keluyuran gak jelas begini. Kasihan Devan ketemu sama perempuan kayak kamu. Setelah punya penghasilan dan sukses, kamu tinggalkan dia tanpa perasaan begitu saja seperti sekarang. Bentak ibu tiba-tiba tanpa aku sempat mengelak saat ia menarik paksa sling bag yang aku kenakan. Entah apa tujuannya, namun sebelum wanita itu menjauh dan berhasil merampas harta bendaku, buru-buru kutarik kembali tas itu dari tangannya. Ibu melotot mendapati tas itu sudah kembali ke tanganku. Perempuan itu mendengus kesal sembari tersenyum sinis di bibirnya yang dipoles merah menyala, khas penampilan beliau selama ini. Gara-gara kamu, anakku kehilangan semangat hidup. Gara-gara kamu juga hidup kami kesulitan. Guna-guna apa sih yang sudah kamu kasih ke Devan? Sampai dia bilang gak bisa hidup tanpa kamu. Dasar kamu perempuan gak bener. Sekarang juga kamu urus surat cerai kalian, supaya ibu bisa segera menikahkan dia sama Nindi. Karena Nindi hanya mau menikah kalau Devan sudah mengantongi surat cerai. Bentak ibu lagi dengan suara keras. Mendengar bentakan ibu itu, aku berkacak pinggang, tanpa rasa gentar sedikit pun. Bu, ibu ini sudah gila ya? Datang pagi-pagi ke rumah orang, bukannya nanya baik-baik, malah marah-marah gak karuan. Asal ibu tahu saja ya, Mas Devan itu jadi gila karena tingkah laku ibu sendiri. Ibu kan yang memaksa kami untuk berpisah. Padahal ibu tahu sendiri kan, anak ibu itu cinta mati sama saya. Kalau dia sekarang stres atau bahkan gila, itu kan salah ibu sendiri yang gak becus jadi orang tua. Maksa-maksa anak untuk bercerai, padahal sudah jelas anaknya masih mencintai istrinya. Kalau saya sih maaf-maaf saja ya Bu. Bagi saya, patah tumbuh hilang berganti. Laki-laki bukan cuma anak ibu saja. Kalau ibu sudah gak sudi lagi saya menjadi menantu ibu, masih banyak kok orang lain yang mau menjadikan saya menantunya. Oh iya, ibu juga gak usah repot-repot nyuruh saya untuk mengurus surat cerai, karena tujuan saya pergi pagi ini juga mau mengurus surat itu. Kemarin kata Mbak Arlen, dia yang mau mengurus. Tapi setelah tahu listrik di rumah Mas Devan sudah diputus oleh PLN, PDAM juga sudah gak nyala, dan dengar-dengar sebentar lagi rumah ibu juga mau disita oleh bank. Saya memutuskan untuk mengurusnya sendiri, karena saya sudah bisa menduga pasti kalian gak punya uang lagi untuk mengurus surat cerai. Iya kan Bu? Jadi sekarang lebih baik kalian pergi saja dari sini. Karena gak ada gunanya juga Ibu dan Mbak Arlan mengintimidasi saya seperti ini. Tunggu saja kabar dari pengadilan nanti Bu. Gak usah temuin saya lagi seperti ini. Ibu sih gak tahu malu. Tapi saya masih punya rasa malu Bu. Desaku panjang lebar, tanpa perlu bermanis mulut pada perempuan parubaya di depanku yang tidak akan bisa diajak bicara baik-baik. Mendengar ucapanku, ibu balas melotot tajam. Malu? Kamu bilang masih punya rasa malu? Kamu minggat dari rumah dan numpang hidup di rumah orang. Kamu bilang masih punya rasa malu? Cuh, ibu meludah ke tanah, membuat emosiku yang sudah bangkit semakin bangkit dan membumbung tinggi melihatnya. Bu, ibu ini sebenarnya gila ya? Pikun atau amnesia sih? Ibu kan yang sudah bolak-balik menyuruh saya untuk pergi dan ninggalin rumah itu. Tapi setelah saya lakukan, kenapa ibu malah bilang saya minggat? Mau ibu apa sih sebenarnya? Ibu menyesal karena sudah mengusir saya dari rumah. Ibu menyesal sudah kehilangan menantu seperti saya. Ngaku aja deh Bu, walaupun gak akan ada pengaruhnya buat saya lagi. Tapi setidaknya ibu pasti lega kan kalau udah jujur sama perasaan ibu sendiri. Gak penasaran lagi. Ucapku sengaja mengejek ibu yang terlihat merah mukanya mendengar perkataanku itu. Perempuan itu menggertakkan giginya dengan rasa kesal. Dada beliau turun naik menahan emosi di dadanya. Nyesel? Apa yang harus saya sesali dari kehilangan menantu kayak kamu, Mut? Ibu malah bersyukur kalau kamu pergi dari rumah. Sejak kamu pergi sekarang, rumah kami jadi nyaman. Gak ada lagi pertengkaran seperti biasanya. Oh ya? Kalau begitu kenapa ibu masih nyari-nyari saya dan datangi saya begini Bu? Ibu mau pinjam uang atau mau minta bantuan buat bayar listrik dan rumah? Makanya tadi ibu narik tas saya. Bilang aja Bu, terus terang.
Gak usah banyak gaya, biar saya juga gak salah paham. Tapi maaf ya Bu, daripada saya ngasih bantuan ke orang yang gak punya perasaan kayak Ibu, mending saya sumbangin ke panti asuhan saja. Lebih berkah, sergahku lagi dengan kalap. Ya, aku tidak habis mengerti. Setelah meninggalkan rumah dan keluar dari kebahagiaan mereka, masih saja dicari dan dimaki-maki seperti ini. Apa mau mereka sebenarnya? Sombong kamu ya sekarang. Mentang-mentang sudah jadi penulis terkenal, lagakmu sudah seperti orang kaya saja. Lihat saja nanti, kalau ibu sudah menjadi besan Pak Bambang, gak akan ada apa-apanya penghasilanmu itu, Mut, dibandingkan dengan kami. Makanya ibu kesini, ibu cuma mau bilang segera urus perceraian kalian, supaya ibu bisa segera menikahkan Devan sama Nindi. Bu, kalau cuma harta kepunyaan orang lain, gak usah deh dibangga-banggakan. Apa sih bagusnya punya mental pengemis dan kere yang selalu mengharapkan harta milik orang lain? Usaha sendiri dong Bu, baru itu bangga. Lah ini harta punya orang lain kok dibangga-banggakan, dihitung-hitungkan, gak malu ya Bu? Nanti kalau ternyata Nindi gak sesuai dengan harapan, ibu bakal ceraikan Mas Devan dan nikahkan dengan orang kaya lain lagi. Gitu maksud ibu? Kasian banget Mas Devan, ternyata punya ibu gila harta tapi miskin seperti ibu. Timpalku tanpa basa-basi. Entahlah, kali ini emosiku rasanya sudah naik ke ubun-ubun melihat sikap beliau dan Mbak Arlen yang terus saja menyerang meski aku sudah menghindar dari kehidupan mereka. Lancang sekali ya kamu, Mut, menghina orang tua seperti ini. Lihat saja nanti apa yang akan Mbak lakukan untuk membalas semua kesombonganmu itu. Terserah ibu dong mau menikahkan Devan sama siapa. Pokoknya sekarang juga segera urus perceraian kalian. Dan kalau kamu butuh ini untuk mengurusnya, silahkan ambil sendiri. Tapi maaf, tidak akan Mbak berikan secara gratis. Mbak Arlen menyela, melihat ibunya terus kuserang, dan akhirnya tersudut oleh kata-kataku. Perempuan itu ikut bicara. Mantan kakak iparku itu kemudian merogoh sesuatu dari dalam tas tangannya, lalu mengacungkan benda di tangannya ke hadapanku. Ternyata sebuah buku kecil berwarna coklat yang selama ini menjadi saksi sahnya hubunganku dengan Mas Devan sebagai pasangan suami istri. Buku nikah. Buku yang memang kuperlukan saat ini untuk mengurus gugatan perceraian dengan Mas Devan. Buku yang duplikatnya rencananya akan kami usahakan dengan mendatangi KUA nanti, tetapi tertunda karena kedatangan ibu dan Mbak Arlen pagi ini. Mbak Arlen nampak mengibas-ngibaskan buku itu di depan hidungnya, sembari menyeringai licik. Apa Mbak? Nggak gratis? Maksudnya aku harus bayar gitu? Maaf deh Mbak, kalau harus bayar, mending aku ngurus duplikatnya saja, daripada ngasih uang ke Mbak. Lagi pula, kalau Mbak nggak mau ngasih, ya jangan paksa aku buru-buru ngurus surat cerai dong, karena aku juga belum ngebet pingin nikah lagi. Aku masih ingin menikmati kesendirian dan masih ingin meraih kesuksesanku lagi. Gak kayak kalian yang sudah gak sabar ingin menikahkan Mas Devan sama orang kaya karena kalian sekarang sedang kesulitan dan mau nebeng hidup sama mereka. Iya kan Mbak? Muti, emang gak ada sopan-sopannya ya kamu jadi orang? Dibilangin orang tua kok bantah terus. Ya sudah, kalau kamu gak mau bayar, Mbak juga gak akan ngasih. Silahkan saja kamu urus sendiri duplikatnya, biar keluar uang kamu buat ngurus ke sana. Gak masalah Mbak, sudah ku bilang kan, daripada aku ngasih ke Mbak, mending aku nyumbang ke orang lain. Kekehku pada keputusan untuk tidak memberikan uang pada Mbak Arlen sebagai ganti buku nikah yang ia bawa. Toh buku itu juga milikku dan Mas Devan sendiri. Kenapa harus ku tebus dengan memberi uang mereka? Tanpa itu aku juga bisa mengurusnya ke KUA. Lestari, Arlen, ngapain sih kalian pagi-pagi bikin keributan di rumah orang? Kamu gak malu ya? Dari dulu selalu bikin keributan terus di mana-mana. Heran gak ada kapok-kapoknya sih kamu. Sekarang jelaskan apa maksud kedatangan kalian ke sini. Setelah itu silahkan pergi dari sini, karena aku gak sudi rumahku kalian kotori dengan kedatangan kalian. Sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Bu Ratna keluar diiringi sosok Mas Gilang yang nampaknya tak mengerti dengan situasi yang sedang terjadi. Maklum, Mas Gilang memang tak cukup familiar dengan sosok ibu dan Mbak Arlen. Itu sebabnya ia terlihat bingung dengan kedatangan mereka.
Beda dengan Bu Ratna yang sudah mengenal mantan ibu mertuaku itu sedari dulu, sedari masa sekolah, karena mereka memang satu angkatan. Dan Bu Ratna sudah tahu watak buruk perempuan itu, yang memang tidak punya pertimbangan dan rasa malu jika harus ribut-ribut di depan orang. Kamu yang gak punya malu, Ratna. Sudah jelas perempuan ini masih status istri orang, menantu orang. Kok malah mau-maunya kamu kasih izin buat tinggal di rumah kalian? Padahal di rumah ini kamu juga punya anak laki-laki, bukan? Apa kamu gak takut terjadi sesuatu sama mereka? Awas ya, kalau ada apa-apa sama Muti, aku gak akan segan-segan menuntut kamu, Ratna. Sergah Ibu Mas Devan saat Bu Ratna mempertahankan masuk kedatangannya ke rumah beliau saat ini. Nuntut aku? Bu Ratna terkekeh geli mendengar ucapan mantan ibu mertuaku itu. Mau nuntut apa? Nuntut saja kalau kamu bisa. Saya juga akan menuntut kamu soal perbuatan keonaran di rumah orang. Anakku yang angkatan ini pasti bisa jadi saksi yang kuat untuk itu. Lagi pula terserah aku dong mau nampung siapa. Hakku karena ini adalah rumahku sendiri. Hakku karena ini adalah rumahku sendiri. Kenapa kamu yang ngatur? Mau aku nampung Muti atau mengawinkan Muti, itu adalah hakku. Kalau nanti perceraian dia sudah diputuskan oleh pengadilan. Anakku bujangan, Muti janda. Apa salahnya mereka nanti menikah? Oh, jadi kamu mau menikahkan menantuku ini sama anakmu? Apa nggak ada perempuan lain lagi sampai menantu orang mau kamu nikahkan sama anakmu? Heh Lestari, bego kamu emang nggak hilang-hilang ya dari dulu? Nggak mungkin dong aku nikahkan mereka kalau belum jelas statusnya. Cuma aku mau bilang sama kamu, sudahlah kamu menyerang anak orang terus. Kelakuan kamu itu memang gak pernah berubah dari dulu. Makanya hidupmu juga gak pernah ada kemajuan. Harusnya kamu introspeksi diri. Kenapa hidup kamu susah? Karena kamu juga selalu menyulitkan hidup orang lain. Makanya hidup kamu pun sulit. Sekarang silahkan angkat kaki sebelum aku meminta anakku mengusir kalian. Gilang, tolong kamu suruh mereka pergi sebelum ibu emosi dan hilaf melakukan yang tidak-tidak. Seru ibu pada Mas Gilang yang spontan mengangguk patuh saat diperintah oleh ibunya. Laki-laki berwibawa itu mendekati dua orang tamu yang tak diundang yang sedang mencak-mencak tak karuan di halaman rumah. Mas Gilang lalu meminta mereka segera pergi dari sana. Maaf ibu-ibu sekalian, saya sebagai abdi negara yang berwibawa ikut membantu mengamankan masyarakat. Mohon pada ibu berdua agar segera pergi dari rumah ibu saya sekarang juga, karena terus terang kedatangan kalian mengganggu aktivitas kami sekeluarga. Adik saya dan temannya juga saya sendiri, jadi terhalang dari menyelesaikan urusan kami. Begitupun ibu saya, yang pasti tidak nyaman dengan kedatangan ibu-ibu sekalian, yang marah-marah di depan rumah kami seperti ini. Coba ibu lihat sekeliling, apa tidak malu karena kalian semua jadi tontonan orang seperti ini? Perlu ibu ketahui juga, saya tidak tinggal di rumah ini, melainkan di asrama. Jadi apa yang kalian tuduhkan pada saya tadi sama sekali tidak benar. Satu lagi, jika kalian memiliki masalah dengan teman adik saya Muti, silahkan kalian selesaikan baik-baik atau selesaikan melalui jalur hukum, karena negara kita ini dilindungi oleh hukum. Pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah baru yang lebih besar. Jadi saya mohon sekali lagi, silahkan tinggalkan rumah ibu saya, atau saya akan bawa ke jalur hukum, karena perbuatan kalian terus terang sudah mengganggu ketentraman orang lain dan lingkungan di sekitar sini, tutur Mas Gilang dengan bijak. Mendengarkan penuturan Mas Gilang, yang disertai dengan rasa hormat dan mungkin juga kekhawatiran ibu dan Mbak Arlen, karena menghadapi seseorang yang tidak biasa seperti Mas Gilang, akhirnya keduanya perlahan-lahan terdiam. Meski raut wajah ibu dan Mbak Arlen masih dipenuhi dengan kekesalan, mereka akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebelum mereka pergi, aku meminta pada Mbak Arlen untuk menyerahkan buku nikah yang ia bawa, dengan sedikit ancaman bahwa aku tidak akan segera mengurus surat cerai jika mereka tetap tidak mau bekerja sama. Setelah beberapa saat perdebatan, dengan bantuan Mas Gilang yang menjelaskan dengan cara yang baik, akhirnya Mbak Arlen menyerahkan buku nikah itu. Ibu dan Mbak Arlen pun akhirnya pergi setelah Mas Gilang kembali mengingatkan mereka agar tidak melanjutkan pertengkaran.
Mungkin karena rasa takut dan segan terhadap Mas Gilang, kedua perempuan itu akhirnya memilih untuk pergi dari rumah Bu Ratna. Sepeninggalan Bu Ratna, aku dan Laras memutuskan untuk menunda keberangkatan ke KUA. Niat awal untuk mengurus duplikat akta nikah batal karena buku nikah ternyata sudah ada di tanganku. Aku pun meminta saran dari Bu Ratna, Laras dan Mas Gilang mengenai langkah terbaik untuk menyelesaikan urusan dengan Mas Devan dan keluarganya. Bu Ratna akhirnya angkat bicara. Kalau buku nikah sudah kamu pegang, sebaiknya langsung saja daftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama, Mut, biar urusan ini cepat selesai. Dan mereka nggak bisa mengganggu kamu lagi, katanya, sembari menyerahkan segelas air mineral untukku. Air itu menyejukkan tenggorokanku yang kering setelah adu argumen panjang dengan ibu dan Mbak Arlen tadi. Sejujurnya, aku merasa malu harus berdebat di depan Ibu Ratna dan Laras. Namun ucapan ibu dan Mbak Arlen yang selalu menyakitkan hati membuatku tak mampu lagi menahan diri. Aku terpaksa membalas demi mempertahankan harga diriku yang selama ini mereka injak-injak. Baik, Bu. Kalau begitu, saya akan pergi ke pengadilan sekarang juga untuk mengurus ini, Bu, jawabku dengan tegas. Ditemani oleh Laras, siang itu aku menuju pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatan perceraian. Tekadku sudah bulat. Aku harus segera menutup lembaran lama bersama dengan Mas Devan dan memulai hidup baru yang lebih baik. Harapanku sederhana. Setelah surat cerai itu keluar, semoga ibu dan Mbak Arlen tidak bisa mengganggu dan mengacaukan kehidupanku. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan tenang dan damai, tanpa bayang-bayang luka dari masa lalu.